Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwati rahimakumullah. Dalam kitab Tartibul Afwah bi dzikri man yuzilluhumullah, Sayyid Husain Al-Affani menceritakan, ada seorang laki-laki di daerah Hamrah, Yaman, yang membangun sebuah masjid. Dan dia biasa mendatangi masjid yang ia bangun setiap malam hari dengan membawa sebuah lentera dan makanan yang akan dia berikan pada siapapun yang ia temui di masjid. Singkat cerita, pada suatu ketika daerah itu pun ditimpa kekeringan. Dan termasuk sumur yang dimiliki oleh laki-laki tersebut juga kering. Akhirnya ia dengan anak-anaknya berinisiatif untuk memperdalam sumur yang ia miliki. Nah, ketika laki-laki tersebut sedang berada di dasar sumur, memperdalam sumur tersebut, tiba-tiba runtuhlah dinding sumur tersebut dan menimpa laki-laki itu. Akhirnya anak-anaknya kemudian mereka berpendapat bahwa mustahil jika ayah mereka itu masih hidup. Dan mereka pun kemudian tidak mencoba menggali sumur tersebut, karena menurut mereka itu sia-sia belaka. Ternyata ketika dinding sumur tersebut runtuh, ada sebatang kayu yang juga ikut runtuh dan menahan tanah serta bebatuan menimpa laki-laki tersebut. Sehingga laki-laki itu berada di dasar sumur dalam keadaan gelap gulita. Namun tiba-tiba datanglah lentera dan juga makanan yang biasa ia bawa ke masjid setiap malam. Lentera itu kemudian menerangi tempat tersebut dan makanannya bisa ia santap setiap hari. Dan dia terus berada dalam kondisi itu sampai 6 tahun lamanya. Hingga pada satu ketika, anak-anaknya kemudian berinisiatif untuk mengaktifkan kembali sumur tersebut. Dan ketika mereka sedang asik menggali sumur tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan mereka mendapati ayah mereka ada di dasar sumur dalam keadaan hidup. Akhirnya mereka pun bertanya, bagaimana kondisi ayah selama ini? Ayahnya kemudian menjawab bahwa lentera dan makanan yang setiap malam ia bawa ke masjid senantiasa mendatanginya ketika ayahnya berada di dasar sumur. Ikhwati rahimakumullah, kisah tersebut mengajarkan kepada kita untuk tidak meremehkan kebaikan sekecil apapun, karena pasti kebaikan tersebut selain bermanfaat untuk kehidupan ukhrawi kita, bisa jadi bermanfaat untuk kehidupan duniawi kita. Namun seringkali kita itu menyepelekan kebaikan yang kita anggap mungkin remeh. Padahal Rasulullah SAW pernah menasihati seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, yang tentunya nasihat Rasul ini berlaku juga bagi kita semua. Wahai Abu Dzar, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antalqa akhaka biwajhin talik. Wahai Abu Dzar, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kamu sekali-kali menyepelekan kebaikan sekecil apapun, walaupun sekedar menemui saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Imam Hasan Basri, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in, juga pernah berkata, ya bena Adam, innaka nazirun ila amalika yuzanu khairuhu wa syarruhu. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu akan melihat amalmu, yuzanu khairu wa syarruhu, akan ditimbang entah itu amal baik ataupun amal buruk. Fala tahkiranna minal khairi wa in sagur, dan janganlah kamu menyepelekan kebaikan walaupun itu kecil. Fa innaka idza ra'aitahu sarraka makanahu, karena kamu kelak ketika melihatnya itu akan membuatmu bahagia. Ikhwati rahimakumullah. Nah, di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, marilah kita perbanyak dengan variasi amal-amal soleh. Inilah kesempatan emas bagi kita untuk memperbanyak pundi-pundi kebaikan, untuk memperberat amal timbangan kita di akhirat kelak. Di antara amalan yang bisa kita perbanyak di bulan yang penuh berkah ini, misalnya taftir as-shaimin, memberi makanan berbuka bagi orang-orang yang berbuka puasa, atau tilawah Al-Quran, di mana satu huruf yang kita baca di hari biasa saja itu akan bernilai 10 hasanah, 10 kebaikan.
Dan masih banyak variasi amal ibadah lainnya yang bisa kita perbanyak di bulan yang penuh berkah ini. Memperbanyak sholat-sholat sunnah, memperbanyak zikir dan berdoa, memperbanyak sedekah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, marilah kita berlomba-lomba dalam melakukan amal kebaikan. Fastabiqul khairat. Dan janganlah kita sekali-kali menyepelekan kebaikan sekecil apapun. Karena pasti kita akan melihat balasannya di akhirat kelak. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Dan barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarrah, pasti dia akan melihatnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.